Mari kita buka halaman 36 ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan pembahasan di bab 2 ya, tentang kecepatan dan debit. Kita udah sampai di latihan 3, menentukan kecepatan ya. Untuk latihan 1 dan 2 udah kita bahas ya kemarin. Silahkan kalian cek aja di playlist YSPS Matematika kelas 5. Oke, untuk latihan 3 ini kita menentukan kecepatan ya, ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga sudah mengerjakan terlebih dahulu ya. Ini di sini memang sudah saya tuliskan jawabannya ya, tetapi yang akan kita bahas dalam video ini nanti adalah bagaimana cara untuk mengerjakan atau cara mencarinya ya, mencari ini ya, angka-angka ini ya. Oke teman-teman, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah, mari kita nanti akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar agar diberikan kemudahan dan kelancaran, serta tentu saja kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung ke nomor 1 ya. Kita diminta untuk melengkapi tabel ya. Lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat ya. Ada 3 kolom ya. Kolom pertama adalah jarak tempuh, kolom yang kedua waktu tempuh, dan kolom yang ketiga adalah kecepatan. Jarak tempuh itu S ya, atau short ya, short jarak ya. Waktu tempuh itu time ya, T kecil. Kemudian kecepatan itu ya V atau apa ya, valence apa ya, V itu dalam bahasa Inggris. Tetapi kadang-kadang guru-guru kita ya, termasuk saya ini ya, mengajarkan kepada murid-murid itu dengan rumus yang lebih ya, mungkin aja lebih mudah ya. Jadi seperti ini ya, kita bikin JKW ya. J itu jarak ya, atau S ya. J ini J itu jarak ya. K kecepatan itu V ya. Kemudian waktu W ini adalah S. Nah, kita buat segitiga seperti ini untuk mempermudah ya. Jadi J ada di atas, kemudian K dan W ada di bawah. Nah, misalnya kita dalam soal itu kita diminta untuk mencari J atau jaraknya, maka kita tutup seperti ini, J. Nah, J sama dengan K kali W ya, kecepatan dikalikan waktu. Jarak adalah kecepatan dikalikan waktu ya. Seumpama kita diminta untuk mencari kecepatan, maka kita tutup K nya, kecepatan. Nah, kecepatan sama dengan apa nih? J karena di atas ya, J dibagi dengan W, jarak dibagi dengan waktu. Begitu juga untuk mencari waktu ya, W nya kita tutup. Nah, waktu sama dengan J per K, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu rumus yang sederhana, yang simple aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1A ya. Di sini jarak tempuhnya adalah 90 km. Kemudian waktu tempuhnya adalah 3 jam. Nah, yang ditanyakan ini kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatan berarti K ya, kita mencari kecepatan. K nya kita tutup, berarti jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya 90 dibagi dengan 3. Nah, seperti ini ya. Kecepatan K itu jarak dibagi dengan waktu. 90 km dibagi 3 jam. Nah, 90 dibagi 3 sama dengan 30. Satuannya apa? 90 km per jam. Nah, ini nomor 1 udah selesai kita kerjakan ya. Jadi kecepatannya adalah 30 km per jam. Lanjut ke nomor 2. Jarak tempuhnya belum diketahui ya, ini tadi kan seperti ini ya.
titik-titik meter. Kemudian yang diketahui adalah waktu tempuh 15 menit dan kecepatannya adalah 20 meter per menit. Nah ini ya, untuk mencari jarak tempuh, mencari J berarti kecepatan dikalikan waktu. Nah, J sama dengan kecepatan kali waktu ya, ingat rumus ini ya. Kecepatannya 20 meter per menit, kita kalikan 15 menit ya. 20 dikalikan 15 itu sama dengan 300 ya. Kemudian ini menit dan menit ini bisa kita coret ya. Nah, karena ini per menit, nah ini sehingga menjadi 300 meter. Nah, jaraknya adalah 300 meter. Begitu ya teman-teman ya, untuk yang nomor 1B. Lanjut ke nomor 1C ya. Yang diketahui apa nih? Jarak tempuhnya, jaraknya 128 km. Kemudian waktu tempuhnya ini titik-titik jam ya, ini sudah saya tulis jawabannya. Kemudian kecepatannya 32 km per jam. Yang ditanyakan waktu kan, waktu berarti, nah ini waktu, ingat rumus ini, waktu kita tutup, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 128 km dibagi dengan kecepatannya berapa? 32 km per jam ya. Baik, 128 dibagi 32 ya, itu ternyata hasilnya adalah 4 ya. 128 dibagi 32 sama dengan 4. Kemudian ini kilometernya bisa kita coret ya. Jadi kita coret. Nah, kilometer dibagi kilometer ya, tinggal satuannya adalah jam ya. Jadi waktu yang dibutuhkan ya adalah 4 jam. Nah, dari mana? Dari 128 dibagi 32 tadi ya. Oke teman-teman ya, begitu. Kita lanjut ke nomor 1D ya. Yang diketahui adalah ya, jaraknya. Jarak tempuhnya adalah 150 km. Waktu tempuhnya 2,5 jam ya. Kecepatannya berapa? Nah, kecepatan, kalau tanya kecepatan, nah ini kecepatan ya, berarti jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan kita tutup ya, jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, jaraknya 150 km ya. Kita masukkan, waktunya 2,5 jam ya. Ini 150 dibagi 2,5 jam, ini supaya tidak ada koma-komanya ya. Ini bisa juga kalian hitung dengan ini kalikan 10 ya, supaya komanya hilang ya. 150 kali 10 kan 1500 ya. Oke, kemudian 2,5 kalikan 10 berarti 25. Nah, 1500 dibagi 25 itu ketemunya ternyata adalah 60 ya. 60 satuannya apa? Kilometer per jam. Nah, jadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah ini teman-teman ya. Oke, cukup jelas. Lanjut ke 1E. Jaraknya belum diketahui ya, sini. Kemudian yang diketahui adalah waktu W ya, atau T ini ya, dalam simbol yang sesungguhnya. Oke, waktu tempuhnya adalah 3,5 jam. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Yang dicari adalah jaraknya. Nah, jarak ini adalah kecepatan dikalikan waktu ya. JKW ya. Ada yang bilang Jokowo. Ada juga yang bilang Jokowi ya, terserah aja kalian ya. Kalau saya JKW aja, yang netral gitu ya. Oke, JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya tadi 80 km per jam ya, waktunya adalah 3,5 atau 3,5 jam ya. Ini kita kalikan, ternyata hasilnya adalah 280 ya. 80 kali 3,5 kali 3,5 kita bisa periksa atau kita bisa cek dengan cara perkalian bersusun ya, koma-koma ya. Ini nolnya bisa kita hilangkan jadi 35 kali 8 ya. Oke,
35 kali 8 itu 280. Nah, satuannya apa? Kilometer. Nah, ini jamnya, ini bisa kita coret ya. Nah, jamnya bisa kita coret. Tinggal 280 kilometer jaraknya. Oke, nomor 1A sampai 1E sudah selesai kita kerjakan ya teman-teman ya. Apakah ada kesulitan? Dan juga apakah jawaban kalian nomor 1A sampai E sama dengan jawaban saya? Nah, mudah-mudahan sama ya, dan mudah-mudahan ya emang betul ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 2 akan kita bahas, kita sampaikan dalam video berikutnya ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.